Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa channel Amiul dan Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, keberkahan dan juga kemudahan dalam menghafalkan Al-Qur'an, kemudahan dalam memurajaah Al-Qur'an. Baik, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat seru, pembahasan yang sangat menarik, yang mana pembahasan ini sering dikaitkan dengan bagaimana kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang mengerti dalil, yang mengerti posisi-posisi ayat Al-Quran. Hari ini kita akan bahas tutorial cara mudah menghafalkan Al-Quran, cara ubah angka jadi ayat Al-Quran. Nah, ini penting. Karena pada pembahasan sebelumnya hal ini belum tentu dibahas, maka kali ini kita akan bahas cara ubah angka jadi ayat Al-Quran. Sebelumnya kita harus tahu dulu apakah pentingnya pelajaran ini bagi para penghafal Al-Quran. Di zaman yang serba modern sekarang, tentu para penghafal Al-Quran dituntut untuk mengetahui dalil, dituntut untuk mengetahui di mana hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dalam menyampaikannya, dan prinsip-prinsip ataupun dalil-dalil yang kita sebutkan tentu tidak terlepas dari yang namanya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah sumber yang terbaik dan juga dalil yang terkuat ketika kita berargumen terhadap sesuatu. Maka ketika kita berargumen, ada baiknya ketika kita berargumen di hadapan orang lain, kita juga menyebutkan berapa ayatnya, menyebutkan di mana posisi ayat tersebut. Yang mana ketika kita menghafal cara ubah angka jadi ayat Al-Quran ini, kita akan bisa nih mengubah angka-angka yang selama ini kita pahami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadi 1 alif lam mim, 2 dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, 3 alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu bagaimana sih caranya? Cara ubah angka jadi ayat Al-Quran itu hari ini insya Allah kita akan bahas pembahasannya. Baik, ketika kita para pemirsa yang dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengubah pemahaman-pemahaman dalam apapun hal tersebut, maka di sini kita butuh yang namanya proses, step by step. Saya namakan ini step by step double understanding. Ya, ketika kita ingin menambah pemahaman, ya sebagaimana bahasa, ya bahasa kalau Anda tahu bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Inggris, berbeda dengan bahasa Arab cara penyebutannya. Contoh kita ambil barang-barang di sekitar kita. Kursi misalkan. Kursi dalam bahasa Indonesia disebut kursi, namun di dalam bahasa Arab disebut kursiyun. Tapi dalam bahasa Inggris disebut chair. Ya, ini berbeda sekali. Dan pemahaman antara orang Indonesia, orang Arab dan juga orang Inggris ketika melihat benda yang namanya kursi ini berbeda cara penyebutannya. Maka di sini tentu ada proses-proses yang mana melibatkan waktu, ya, sehingga terjadi namanya di situ pemahaman dalam melihat sesuatu. Baik, kita lihat di sini proses pemahaman. Yang pertama, ketika kita ingin menggabungkan antara suatu pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain, kita harus mengenal dulu pemahaman-pemahaman kita. Dalam hal ini karena kita bahas cara ubah angka jadi ayat Al-Quran, yang mana kita harus tahu dulu nih, kita itu sudah paham dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan seterusnya itu diajari dari kecil kita. Ya, awal angka, coba lihat di sini, terbentuknya pemahaman awal terhadap angka. Ya, terbentuknya pemahaman awal terhadap angka ketika kita kecil, ya ketika kita berproses di situ kita diajari ini angka 1 nak, ini angka 2 nak, ini angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Dan itu secara tidak sadar masuk ke dalam otak kita. Oh, ini yang gambarnya seperti ini lurus itu angka 1. Yang gambarnya begini itu angka 2. Yang gambarnya ada 2 kali lengkukan adalah angka 3. Ya, maka proses ini terus berlanjut, yang mana ini ketika ditanamkan sejak kecil, pemahaman itu akan sangat kuat. Ya, di step yang kedua, pemahaman telah menguat tertanam sejak kecil. Nah, ini penting. Ini penting.
Kita tahu bahwa angka 1 sampai dengan seterusnya itu kita sudah ditanamkan dari kecil bahwa cara penyebutannya seperti ini. Yang mana tugas kita ketika kita ingin mengubah ya ataupun ingin menambah pemahaman-pemahaman ini, ya, kita harus bisa mengulang-mengulang menambah pemahamannya ya dengan cara-cara yang nanti insya Allah kita selanjutkan di slide-slide berikutnya. Baik, ketika step yang kedua kita sudah tahu di sini pemahaman telah menguat tertanam sejak kecil, lalu kita ingin menambah penggandaan pemahaman ini sehingga kalau kita ngelihat angka itu bukan hanya ngelihat angka 1 aja, bisa ngelihat Al-Qur'an di situ, ayat Al-Qur'an, maka kita butuh proses penggandaan pemahaman dengan mengulang-ulang variatif. Ya, mengulang variatif ini terbagi menjadi 3 step, ada ulang, kolaborasi, setuju. Yang pertama ada ulang. Ketika Anda ingin mengubah pemahaman angka menjadi ayat Al-Qur'an, Anda tentu harus mengulang di sini. Mengulang-ulang dengan melihat angka tersebut, ya, dengan melihat angka yang Anda tuju sehingga nanti bisa berubah pemahamannya. Jadi angka 1 itu bukan hanya Anda pahami angka 1 saja, tetapi angka 1 itu Anda pahami alif lam mim. Anda pahami qul a'udzu birabbin nas, Anda pahami qul huwallahu ahad, Anda pahami amma yatasaalun. Sehingga kalau Anda nanti bisa hafal Al-Qur'an plus ayat-ayatnya, di situ angka 1 Anda itu ada 114 pemahaman. Yang satu adalah pemahaman angka 1 itu sendiri, yang lainnya 114 kali karena setiap Al-Qur'an ayat surahnya itu punya 1 ayat yang mana berbeda-beda penyebutannya. Ya, dan ini penting, 1 ulang, 2 kolaborasi di sini. Jadi ketika Anda ingin menambah pemahaman angka 1 tadi yang hanya Anda pahami angka 1, yang Anda sebut itu 1, maka di sini Anda kolaborasi lagi. Anda ingin menambah pemahaman. Ya, Anda pahami, Anda tambah dengan alif lam mim. Maka ketika ini bisa dikolaborasikan, jadi ketika Anda melihat 1 ini bukan melihat angka 1 saja, tetapi Anda sudah menjadi pemahaman yang ganda. Anda melihat alif lam mim surah Al-Baqarah, atau Anda bisa melihat alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ya di surah Al-Fatihah. Lalu ulang. Kolaborasi ini tidak bakal sesuai kecuali kalau Anda setuju. Maka di sini setuju 100% itu penting. Ketika Anda sudah melakukan proses-proses ini, maka terjadilah proses step yang keempat. Apa itu? Proses penggandaan pemahaman yang mulai terbentuk. Dan ini memang butuh namanya pemahaman-pemahaman, pengulangan-pengulangan yang terus ya. Terus diulang. Karena Anda ingin mengganti pemahaman yang dulu, yang sudah lama. Anda ingin menambah pemahaman, maka di sini butuh pengulangan-pengulangan untuk menguatkan pemahaman-pemahaman yang baru ini. Ya, jadi di situ ada proses yang mana 4 nanti bukan hanya Anda lihat 4 di sini lihat, tapi Anda juga melihat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an di situ. Lalu ketika Anda sudah terus mengulang penambahan di sini, penggandaan pemahaman, oke. Lalu di sini juga kuat, ya, terus ini naik pemahaman angka terhadap Al-Qur'an. Ya, lalu di sini terus tetap ya karena sudah dari dulu kan, dari kecil terus akibatnya di sini nanti terjadi namanya paham ganda terhadap sebuah angka. Contoh di situ lihat di gambar ada angka 5 ya. Baik, di sini ada angka 5. Angka 5 ketika nanti Anda lihat itu bukan hanya angka 5, tetapi Anda bisa lihat angka 5 ayat Al-Qur'an. Ya, Anda bisa lihat seperti itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu angka 5 Anda. Ya. Dan ini penting, paham secara ganda dalam melihat objek yang telah digandakan dalam menyesuaikan penggunaan pahamnya. Jadi ketika nanti Anda sudah mendapatkan pemahaman-pemahaman yang hebat, pemahaman-pemahaman yang ganda, di situ Anda akan bisa melihat angka secara berbeda. Dan ini adalah step by stepnya. Lalu bagaimana sih supaya seorang penghafal Al-Quran ini memiliki pemahaman-pemahaman yang ganda, ya, sehingga memudahkan dia dalam menyebutkan dalil dalam Al-Quran plus ayatnya juga posisinya. Baik, di sini ada step by stepnya. Yang pertama, ya, bagaimana sih number of Al-Quran ini, ya, terhadap angka-angka di ayat Al-Quran. Step yang harus Anda lakukan ketika melihat Al-Quran nanti dan Anda ingin mengubah pemahaman
pemahaman ayatnya itu menjadi sebuah angka-angka, yang mana nanti ketika Anda melihat ayat Al-Quran, Anda harus yang pertama melakukan pengulangan ayat dengan melihat angka. Jadi ketika Anda membaca innalladzina kafaru, itu Anda melihat angka 6. Ketika Anda membaca khatamullah, Anda melihat angka 7. Ketika Anda membaca wa minan nas, Anda melihat angka 8. Ketika Anda membaca yukhadi'unallah, Anda melihat angka 9. Begitu seterusnya. Dengan melihat secara terus, dan Anda setuju. Setuju dulu, setuju. Buka lebar-lebar. Yashrah sudur. Buka. Anda melihat angka 6, bukan hanya melihat angka 6, tetapi Anda juga melihat. Ingat ya, Anda juga melihat bagaimana angka 6 ini innalladzina kafaru. Terus seperti itu, setuju, kolaborasi, ulang-ulang. Lalu selanjutnya, ketika Anda sudah membaca Al-Quran dengan melihat angka nomor yang sesuai itu, Anda juga melakukan yang sebaliknya. Melakukan pengulangan angka-angka ketika melihat ayat. Contoh 6 sampai melihat innalladzina kafaru. Jadi ketika Anda melihat innalladzina kafaru, Anda sebutin di situ 6, sehingga nanti pemahaman Anda terhadap melihat innalladzina kafaru itu 6. Dan Anda harus setuju lihat innalladzina kafaru 6, melihat khatamullah 7, lihat wa minan nas 8, sehingga nanti ketika sudah Anda tukar menukar di situ pemahaman ganda akan terbentuk. Dan ini kita sudah praktekkan bagaimana pemahaman ini ternyata memang terbentuk dengan baik, sehingga ketika kita menyebutkan Al-Baqarah ayat 102 wattaba'u ma tatlu syayatin, posisi sebelah mana? Posisi sebelah kiri paling atas gitu. Karena dia sudah tahu, angkanya juga sudah dia lihat, dia sudah tukar-tukar di situ. Melihat angka melihat angka, baca ayat melihat angka, baca angka melihat ayat gitu Lalu di sini untuk penguatan fokusnya, di situ Anda bisa menggabungkan antara kolbu Anda dengan tenggorokan Anda. Tenggorokan Anda sebagai yang mengucap dan kolbu. Karena kolbu ini memiliki suara juga yang mana harus dilatih, maka di sini Anda juga harus melatih antara suara tenggorokan Anda dengan kolbunya. Lalu Anda juga harus tahu dulu, aktifkan dulu. Banyak orang yang nggak aktif kolbunya gitu loh. Ketika menghafal nggak aktif. Saya dulu aktif itu sekitar mungkin baru umur 17 baru benar-benar aktif suara di sini. Karena banyak orang nggak dialog dengan dirinya. Dia kebanyakan dialog dengan orang lain, sehingga dia terhadap dirinya sendiri itu mati, nggak ada, miss gitu. Dan dia harus aktif dulu. Suara di sini sama suara di sini harus dipraktekkan. Lalu belajar menyelaraskan suara tenggorokan dengan kolbunya. Di tenggorokan membaca, kolbu juga membaca. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kolbu juga ikut membaca di sini. Dan ini penting penting banget. Orang yang dia sudah bisa menyelaraskan kolbunya dia, akibatnya di sini aktif, positifnya aktif dia. Lalu untuk melatih kefokusan, Anda juga bisa tuh. Ketika Anda mampu fokus dalam bertukar ucapan ayat. Jadi ketika Anda mengucapkan di situ innalladzina kafaru, di sini Anda sebut 6. Innalladzina kafaru. Itu secara sudah, karena Anda sudah mungkin Anda baca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam hati sebut begitu pula sebaliknya, ketika Anda mengucapkan 6 dalam mulut Anda, dalam hati Anda baca innalladzina kafaru. Dan ini sebenarnya agak sulit karena kalau orang yang nggak biasa dilatih hatinya, nggak suka baca Al-Quran gitu, hatinya kurang aktif dalam baca Al-Quran, dia nggak pernah mengulang hafalan Al-Quran dengan hatinya, dengan suara hatinya, dan itu biasanya sulit. Jadi ketika dia menyebutkan 6, dia baca di sini innalladzina kafaru. Dan ini penting sekali, fokus. Kebanyakan orang nggak bisa di sini, di kolbunya. Jadi ketika Anda menyebut
nam. Di sini hati Anda sebut innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, Anda mampu membalik-balikan dengan tujuan, ya, dengan melatih kefokusan, ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu kan sebenarnya harus selaras antara hati dengan tenggorokan. Namun karena ini kita ingin menambah pemahaman, juga melatih kefokusan kita, maka kita pakai cara ini dan nanti akan dikembalikan sehingga pengalamannya kuat di sini. Jadi ketika Anda nanti menyebutkan angka 6, coba sebutkan, langsung innalladzina kafaru, aktif. Angka 7, khatamallah, langsung aktif, 7, 7, khatamallah. 8, wa minan nas, 9, yukhadi'unallah, 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Itu karena Anda aktif. Maka ketika Anda belum merasa ketika menghafalkan Al-Quran kolbu Anda aktif, mulai dari sekarang aktifkan kolbu Anda. Karena di akhir zaman ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang baca Al-Quran itu sampai tenggorokan aja, dan itu disampaikan oleh guru saya. Di akhir zaman ini banyak orang yang baca Al-Quran sampai tenggorokan, nggak sampai di hatinya, di kolbu, nggak aktif. Dan ini masalah sebenarnya di antara umat kita, ya, umat Islam. Baik, ketika kita sudah memahami, ya, kita sudah memahami bagaimana kita sudah kolbu kita hebat, ya, lalu kita ukur di situ, mendata ukuran pemahaman. Ukur dari sisi pengalaman praktek itu bagaimana Anda. Pengalaman praktek Anda itu mampu menilai pemahaman ganda dalam pembentukannya sehingga ketahanan pemahaman itu ada gitu. Jadi Anda menilai di situ ketika Anda sudah memiliki pemahaman ganda, bagaimana kekuatannya, feelingnya, feel. Jadi ketika kita menambah pemahaman itu punya feel. Kalau feelnya itu sudah kerasa menyambung di situ antara contoh Al-Baqarah 102 dengan pemahaman 102-nya, itu sudah ada feel menyambung begini. Dan itu bisa Anda rasakan kalau Anda peka, ya. Tapi kalau Anda nggak peka, ya Anda nggak bisa merasakan, ya. Anda cuma paham, oh ya sudah paham. Tapi kalau Anda peka di situ, Anda bisa merasakan feel-nya, ya. Anda bisa merasakan bagaimana penyatuan pemahaman itu. Lalu dari sisi penggandaan pemahaman mampu menilai, dan ini yang saya sebutkan tadi, mampu menilai dan merasakan apakah pemahaman ganda sudah bersatu kuat, ya, sedang ataupun lemah. Yang ini masih lemah ini, yang ini sedang, yang ini sudah kuat nih. Jadi ada ukurannya dan ada feel-nya. Kalau yang lemah biasanya lepas dia. Anda ulang sekali lagi, besok Anda ulang, udah lepas dia, itu masih lemah. Kalau sedang ada ingatan-ingatan sedikit. Kalau sudah kuat itu sudah feel, udah nyambung, sudah bersatu dia. Jadi kalau Anda sebutkan langsung kapan aja langsung datang dia. Anda sebutkan 102, datang dia pemahaman 102 dan Al-Baqarah 102, Al-Imran 102, An-Nisa 102, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, dan ini yang penting. Anda harus bisa mengukur diri Anda dalam pemahaman-pemahaman tersebut. Sehingga, ya, nanti ketika pemahaman-pemahaman Anda sudah kuat di situ, ya, Anda mendapatkan benefit-benefit ketika Anda menyampaikan argumen. Menyampaikan argumen dengan ayat Al-Quran. Siapa yang mau mendebat Anda? Ketika Anda menyampaikan dengan ayat Al-Quran dan Anda mengerti ayat Al-Quran itu, dan Anda bisa menyebutkan berapa ayatnya plus posisinya, siapa yang mau mendebat Anda? Ya, karena Al-Quran dan juga hadis itu adalah qaul yang sangat kuat, yang mana itu adalah perkataan Allah dan juga perkataan Rasul. Al-Quran perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, hadis ada yang perkataan Allah, kalau hadis qudsi ada perkataan Rasul, dan itu yang paling kuat argumen di dunia ini. Ya. Makanya di sini penting kita mengukur hal-hal tersebut. Yang mana ketika kita sudah mampu mengukur hal-hal tersebut dan Anda nanti bisa menyambungkan dengan at-tafaquh didnya. Jadi ketika Anda menghafal, ya, Anda menambah pemahaman. Di sini contoh, ya, kita gambarkan ada pemahaman yang satu. Anda ingin menambah pemahaman yang lainnya. Maka di sini akan terbentuk namanya akar pemahaman. Ketika Anda hanya mengulang, terbentuk akar yang satu saja yang kuat. Tapi kalau Anda mengulang dengan tafaquh di tafsir hadis sesuai dengan selaras apa asbabun nuzul ayat itu, lalu bagaimana dari sisi sirahnya, itu akan terbentuk pemahaman yang kuat terhadap ini. Contoh Al-Baqarah 102 gitu kan. Ya, ketika Anda hanya satu pemahaman pengulangan itu hanya terbentuk satu ayat. Tapi ketika Anda memahami sirahnya, wattaba'u ma tatlu syayatin, itu apa sih sirahnya? Anda juga memahami apa yang terbentuk daripada ayat-ayat itu susunan, di situ akan kuat akar Anda.
akar pemahaman, sehingga nanti ketika Anda menyebutkan ayat 102, Anda tidak hanya menyebutkan nomornya, tapi Anda tahu asbabun nuzul, tahu tafsirnya, ya, tahu dari sisi sirahnya, ya. Dan ini penting bagi seorang muslim, ya. Anda selama ini dalam hidup, masa Anda nggak mau tadabbur dengan Al-Quran Anda? Dan ini juga sebenarnya ya menjadi nasihat saya pribadi kepada saya pribadi, ya, karena kita semua saling menasehati, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, kita lanjut. Ketika penghafal Al-Quran ini, ya, dia sudah mampu mengukur. Dan di sini dia bisa lihat nih, ada awal repetitionnya, pengulangannya, kolab repetitionnya gimana, lalu keaktifan kolbunya, lalu ketika dia itu sudah bisa mengetes. Dan ini di sini ada proses-proses yang harus dilalui, mengulang ayat sambil melihat angka, gitu ya, lalu mengulang angka sambil melihat ayat, mengulang dengan kolbu penukaran, ya, vending test, melakukan tes ganda, disebutkan dengan temannya 102, 103, 104, 105, ma yawadul ladzi, gitu kan. Lalu merasakan lupanya, dia bisa merasakan, oh ini ada lupa, belum menyatu, langsung ya Allah, ya. Lalu compatible kolaborasinya gimana, compatible-nya ketika dia maju menyampaikan, gitu kan, compatible gak, langsung nyebutin nomor gak, gitu. Lalu kecepatan pengucapan dalilnya nanti. Dan ini memang tujuannya adalah untuk supaya penghafal Al-Quran itu mudah mengucapkan dalil. Ketika dia berargumen di sini, argumen, dia memakai Al-Quran di situ, dia cepat mengucapkan dalilnya, juga dia mampu mengetahui posisi ayat-ayat Al-Qur'annya itu. Bahkan kalau dia punya akar tafakuh yang bagus, ya, dia bisa menyebutkan asbabun nuzulnya, tafsirnya, dan sebagainya. Ya, jadi ketika Anda menyampaikan argumen itu keren, gitu, hebat. Ketika Anda menyampaikan argumen, jangan-jangan selama ini ketika Anda menyebutkan ayat, ya, Anda masih hanya menyebutkan ayat, ya. Sekarang zamannya kemudahan, orang kalau mau menyebutkan itu ingin tahu langsung nih di mana posisinya, dan itu akan menjadi suatu penilaian yang baik buat Anda, suatu soft skill yang dilihat orang, gitu loh, ya, yang kalau nggak dilihat orang, Anda juga bisa pemahaman, membantu Anda. Contoh Anda nanti di S2, gitu kan, masuk ke disertasi, gitu kan, S3, gitu. Ketika Anda ingin tahu dalilnya, itu Anda nggak perlu buka Al-Quran, gitu, langsung aja, ya, langsung, oh ini posisinya, oh ini di sini tempatnya, langsung buka tafsirnya, bla bla bla, catat dan sebagainya, selesai, gitu. Makanya ini penting, ya. Jika Anda sudah mengukur hal-hal tersebut, ya, Anda juga bisa mengukur awal repetitionnya. Di sini ada tolak ukurnya, ya, ya, ini tolak ukur semua, ya, yang mana harus Anda lakukan, ya, sehingga nanti ketika Anda mengulang-ulang tersebut, pemahaman tersebut semakin kuat, ya. Dan kuatnya ini ketika Anda menyebutkan dalil langsung ketika Anda butuhkan ayat tersebut langsung datang dia, jas, ya. Ini suatu benefit yang sangat besar sekali, ya. Maka ketika kita ingin mengubah ayat-ayat itu, ya, pemahaman itu menjadi ganda, ya, maka di sini kita harus menambah pemahaman juga, kita setuju dengan pemahaman tersebut. Maka nanti hasilnya, goalsnya, Anda ketika melihat angka 1 itu bukan hanya melihat angka 1, tetapi Anda melihat pemahaman 115. Yang satunya adalah pemahaman angka 1 terhadap penyebutan angka 1 itu sendiri. Bahkan kalau Anda bisa memahami bahasa, Anda bisa sebut angka 1 itu jadi one, gitu ya, one. Anda bisa melihat angka 1 dengan wahid, ya. Lalu Anda tambah pemahaman itu 114 sesuai dengan surah yang ada dalam Al-Quran, ya. Maka ini di sini jadi penting bagi seorang penghafal Al-Quran. Pada intinya, ya, proses-proses kita, ya, ketika menghafalkan Al-Quran tentu diiringi dengan bagaimana kita mampu terus menambah ilmu kita, mampu terus bagaimana kita berkreatif dalam murojaah kita, ya. Pemahaman yang kita tambah dalam angka, ya, terlebih bisa dikolaborasikan dengan Al-Quran, itu menambah kemudahan kita dalam menyebutkan dalil dan berargumen, sehingga kita ketika berargumen di depan orang lain, pemahaman kita kuat, dan juga kita bisa menyebutkan di mana letak saya mengambil argumen tersebut. Jadi sumbernya jelas, lalu ayatnya jelas, di mana posisinya, ayatnya berapa,
Yang mana ketika Anda bisa sampai seperti itu, dalam tingkatan yang seperti itu, tentu Anda sangat meyakinkan dalam menyampaikan argumen. Baik itu ketika Anda menyampaikan argumen di hadapan khalayak, ataupun nanti ketika Anda menyampaikan argumen di hadapan dosen Anda, di hadapan pembimbing Anda, di strata S1, S2, S3, ketika Anda menyelesaikan pendidikan Anda, ya, dan juga itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dan tentu meyakinkan dosen-dosen Anda terhadap hal yang demikian itu. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya para pemirsa channel Amildan Official, dan Anda bisa praktekkan ketika Anda sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Anda juga sudah melakukan bagaimana pengulangan yang hebat, juga hafalan Anda mungkin Anda tambah di situ pemahaman terhadap angka, pemahaman terhadap ayat, tafakuh dinnya, oke, sehingga ketika Anda menyampaikan argumen luar biasa, Anda menyampaikan argumen yang sangat kuat, sangat besar, dan sangat kuat juga dari sisi pemahaman, juga penyebutan dalil. Barakallahu fikum para pemirsa, semoga pelajaran ini bermanfaat. Saya Amildan Official undur diri. Mohon maaf jikalau ada salah kata itu dari saya pribadi. Namun jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin berbagi. Kami hanya ingin menyampaikan kepada Anda supaya Anda bisa lebih baik dalam sisi ilmu menghafalkan Al-Qur'annya. Maka jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, sebarkan ke keluarga Anda, masyarakat Anda, sehingga kita bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang maju, go internasional dari sisi dunianya maupun dari sisi akhiratnya. Barakallahu fikum para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.